Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 39. Rencana jahat Meli dan Melda. Kedua mataku terbuka sempurna saat membuka pintu dan melihat siapa yang sedang berdiri di depan pintu. Ibu? Apa kami boleh masuk? Maaf, Bu. Ayahku sedang sakit. Beliau lagi istirahat. Belasku kurang enak hati, sembari menatap ke arah Reno. Ada baiknya kita pulang, Bu. Kapan-kapan kita bisa kemari lagi. Kasihan ayah Sarini bila kita mengganggu istirahatnya. Reno menarik pergelangan tangan Bu Sulis, tapi perempuan parubaya itu malah menepis tangannya. Apa sebenarnya yang kalian sembunyikan dari ibu? Kenapa kalian melarang ibu untuk bertemu dengan calon besan sendiri? Tenanglah, ibu tidak akan mengganggu istirahat ayahmu. Bu Sulis menatap kami saling bergantian. Rini, apa ibumu sudah datang? Ayahku yang saat itu mulai terbangun. Dengar suara ayah, tampak Bu Sulis mengerutkan dahinya. Tanpa berkata-kata lagi, beliau langsung masuk. Ayah yang saat itu dengan posisi tidur miring segera memperbaiki posisi tidurnya. Gunawan, untuk apa lagi kamu datang kemari? Tampak raut wajah ayah kurang senang melihat kehadiran Bu Sulis. Kemana saja kamu selama ini? Aku terus mencarimu dan menghubungi kontakmu, tapi sudah tidak aktif lagi. Apa perlunya kamu mencariku? Kita sudah tidak ada hubungan dan aku sudah tidak ingin berhubungan denganmu. Kubantu ayah duduk dan menyandarkan tubuhnya di punggung tempat tidur. Gunawan, maafkan aku. Terlihat Bu Sulis menunduk dengan nada suara penyesalan. Tidak ada lagi yang perlu dimaafkan. Pergilah, karena aku tidak mau melihatmu lagi. Tatap kosong ayah, mengarah ke depan. Gunawan, aku sungguh merasa bersalah padamu. Demikian pula dengan Sri. Apa boleh aku menjelaskan hal sesungguhnya? Mungkin dengan itu, kamu bisa memahami keadaanku. Apalagi yang kamu mau jelaskan, Sulis? Semua yang terjadi pada kami, itu karena ulahmu. Kamu adalah sahabatku, tapi kamu tega menjebakku. Apa kamu tahu? Karena ulahmu itu, kami diusir dari keluarga, hingga kami menetap di kota ini tanpa satu famili pun yang tahu. Kamu sungguh tega memisahkan dua keluarga karena keegoisanmu itu. Ibuku yang tiba-tiba masuk, sembari membawa rantang dan tas berdiri di antara ayah dan Bu Sulis. Di sini baru aku sadar, kenapa saat bertanya tentang keluarga besar kami, ayah dan ibuku selalu menghindar. Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Aku sungguh minta maaf karena sudah membuat kalian berdua menderita. Tapi semua itu aku lakukan demi kebahagiaan kalian berdua. Aku tidak mau kalau kalian berdua sampai memilih pasangan yang salah yang akan menyengsarakan kehidupan kalian. Kamu memang pandai bersandiwara. Setelah semua kedokmu terbongkar, kamu baru mengaku pada kami dan menghilang, seolah-olah kamu itu tidak berdosa sama sekali pada kami. Pokoknya, mulai waktu itu sampai ke depannya, kami tidak ingin berurusan lagi denganmu, apalagi keluargamu. Sri, jangan seperti itu. Tolonglah. Aku datang kemari untuk memperbaiki kembali hubungan kita. Aku ingin menjodohkan anak kita seperti janji kita waktu itu. Ini Reno putraku. Reno, Rini, sungguh nama yang cocok. Ini kan yang kamu inginkan hingga kamu memaksa memberi nama Rini pada putriku. Karena kalian dulu sepakat akan memberi putra-putri kalian dengan nama itu. Jangan-jangan kamu masih menyimpan hati pada perempuan ini. Kini, ibu menatap ayah yang hanya bisa terdiam
mendengar adu mulut antara ibuku dan Ibu Sulis. Tenangkan dirimu, Sri. Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Kami berdua sudah tidak ada hati, dan aku sudah mengikhlaskan Gunawan untukmu. Jika semua orang bersalah mengaku, pastilah sel di Rutam akan penuh. Sulis, kenapa kamu datang lagi di saat kami sudah melupakan segalanya? Jika kamu benar-benar menyesal, tolong menghilanglah dari kehidupan kami dan jangan lagi menampakkan diri di keluarga kami. Ibuku sedikit memelas pada Bu Sulis. Tapi Sri, ada baiknya kita pergi, Bu. Biarkan mereka tenang dulu, dan waktu kita bisa kemari lagi. Pak Reno mengusap punggung Bu Sulis. Baiklah, mungkin hari ini kalian belum bisa memaafkanku, tapi lain waktu aku akan datang kembali demi mendapatkan maaf itu. Rini, ibu pergi dulu. Tenanglah, ibu juga akan cerita padamu tentang apa yang terjadi pada kami bertiga. Ibuku meletakkan tas di atas lantai, lalu melanjutkan meletakkan rantan di atas nakas. Sekarang kamu sudah menemukan orang yang selama ini kamu idam-idamkan, jadi aku ikhlas apapun yang terjadi ke depannya. Ibu mendudukkan tubuhnya di sudut pembaringan dengan tarikan napas yang tampak terdengar. Ayah yang sedari tadi diam, segera mendekati ibu dan memegang kedua tangannya. Sri, apapun yang akan terjadi, ayah tidak akan berpaling darimu. Kamu tahu, sejak mengenalmu, dan kita berdua harus merantau ke kota ini, maka disitulah ayah baru yakin kalau sesungguhnya kamulah perempuan yang diciptakan dan menjadi pelengkap hidup ayah sampai maut memisahkan kita. Wajah ibuku yang tadinya cemberut, kini terlihat merona dan sedikit malu-malu. Sosok ayah yang selama ini aku anggap keras dan berwibawa ternyata memiliki sisi keromantisan juga. Buktinya, dia mudah meluluhkan hati ibu yang terbakar api cemburu. Apa yang ayah lakukan? Ibuku mendorong wajah ayah yang sudah mendaratkan ciumannya di pipi ibuku. Aku hanya menggeleng melihat tingkah kedua manusia parubaya yang ada di hadapanku saat ini. Mulai sekarang, kamu berhenti bekerja dengannya. Ibu tidak mau lagi kalau sampai ada hubungan dengan Bu Sulis dan keluarga kita. Tutur ibuku. Sri, janganlah masalah kita dengan Sulis. Kamu sangkut pautkan dengan anak kita. Reno dan Rini itu tidak tahu masalah. Biarkanlah mereka bekerja profesional tanpa mengaitkan dengan masalah pribadi orang tuanya. Tapi ibu tidak mau Rini sampai dekat-dekat dengan putra Sulis itu. Ibu takut nasibnya akan sama dengan kita. Ibu ini terlalu takut dengan masa lalu. Aku tahu Rini bisa jaga diri dan ayah pun lihat Reno itu anaknya baik. Ayah tidak membelanya. Ayah hanya ingin Rini tidak larut dalam masalah kita. Jangan menimbulkan dendam pada Rini karena sakit hati yang kita rasakan. Coba saya tanya pada Rini, apa Reno pernah berbuat tidak pantas padanya? Jika itu benar, maka ayah sendiri yang akan terjun memberi hadiah pada Reno. Betul, Bu. Rini tidak pernah ada masalah dengan Pak Reno. Dan Bu Sulis itu baik. Rini pernah dibelikan baju oleh beliau, yang harga bajunya tidak main-main. Jangan cepat tergiur olehnya. Cukuplah ayah dan ibu yang sudah merasakan perilaku perempuan itu. Ayo makan daripada membicarakan dia lagi. Ibu menyodorkan piring yang sudah diisi dengan nasi dan opor ayam kesukaanku. Sementara itu, di sebuah kafe, tampak dua orang perempuan sedang duduk di kursi, sembari menikmati jus. Perbincangan mereka begitu serius. Meli, apa rencanamu sekarang? Apa kamu akan membiarkan Reno lepas begitu saja tanpa melakukan apapun? Tanya perempuan perbaya yang tak lain adalah Melda. Mana mungkin Meli akan membiarkan target yang selama ini menjadi milikku lepas begitu saja. Apapun akan kulakukan demi mendapatkan Reno kembali. Reno adalah milikku dan sampai kapanpun akan tetap jadi milikku.
Bagus, aku suka perempuan tangguh sepertimu. Bagaimana kalau tante membantumu, tapi dengan satu syarat? Tanpa bantuan tante, Reno dengan mudah aku dapatkan. Aku akan menyingkirkan setiap perempuan yang menghalangi langkahku, terutama perempuan yang bernama Rini itu. Tinggi hati juga perempuan ini. Jangan senang dulu. Setelah semua harta Reno kamu dapatkan, maka aku yang akan menyingkirkanmu. Ucap Melda dalam hati. Jangan seperti itu, Meli. Mungkin kamu punya cara menyingkirkan Rini, tapi kamu belum tentu bisa mendapatkan hati Reno. Aku tahu, kamu hanya menginginkan hartanya saja. Begitupun sebaliknya denganku. Harta yang Reno miliki sekarang itu adalah harta kakakku. Terus, apa mau tante sekarang? Kita harus melakukan kerjasama, menyingkirkan setiap benalu menuju jalan keberhasilan kita. Setelah itu, 50-50. Bagaimana? Jangan terlalu sombong, Mili. Aku bisa saja membatalkan semua rencanamu itu. Maksudnya, kamu itu masih pemula bagiku. Jangan harap kamu bisa menang dariku. Mungkin kamu memiliki 1000 rencana untuk menguasai harta Reno, tapi aku bisa 2 kali lipatnya dari rencanamu itu. Paham? Bahaya juga perempuan ini. Dia akan jadi benalu untuk menggagalkan rencanaku. Aku harus cari cara agar bisa menyingkirkan benalu ini. Ucap Meli dalam hati. Ikuti kisah ini sampai tamat. Dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.